Perkenalkan, nama saya Debbie Amandi Sujayanti dengan NIM akhiran 0040. Perkenalkan, nama saya Medi Gunawan Priyotomo dengan NIM 23010120120004. Perkenalkan, nama saya Asrofi Munir dengan NIM 23011202012043. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 14 IKTE dengan asisten pembimbing Kak Anissa akan melakukan kunjungan kandang di KTT Rukun untuk mengamati biosecurity yang diterapkan di kandang tersebut. Untuk video selengkapnya simak video ini ya teman-teman. Makasih. Pada praktikum kali ini, perwakilan kelompok kami mengadakan kunjungan ke kelompok tani ternak rukun yang diketuai oleh Bapak Susanto. Pada saat akan diwawancarai, Bapak Susanto sedang melakukan kegiatan sanitasi beberapa para anak kandangnya, sehingga tidak bisa kami wawancarai secara langsung. Namun untuk gambaran secara umumnya, kelompok tani ternak rukun ini terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang ketua yaitu Bapak Susanto tersebut, lalu 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 1 humas, dan 17 anggota aktif lainnya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud oleh biosecurity? Jadi biosecurity merupakan suatu tindakan pencegahan penyakit pada ternak. Nah, biosecurity ini memiliki 3 macam konsep. Yang pertama ada konseptual, yang kedua ada struktural, dan yang ketiga ada operasional. Jadi untuk yang konseptual itu merupakan biosecurity yang meliputi lingkungan sekitarnya. Jadi apakah kandang itu berada dekat pemukiman warga, lalu apakah kandang tersebut aman, lalu untuk sarana prasarananya apakah strategis seperti itu. Lalu untuk yang struktural itu meliputi seperti tata letak bangunan dan kelengkapan bangunan. Nah, pada biosecurity struktural ini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama itu zona bebas atau zona merah. Nah, ini tuh merupakan zona di luar peternakan. Lalu untuk yang kedua itu terdapat zona bebas terbatas. Nah, di zona ini merupakan wilayah masuk pagar pertama dan kemungkinan kedua. Nah, masuk pagar pertama itu diperuntukkan sebagai seperti tempat parkir kendaraan, lalu tempat penerimaan tamu seperti itu. Lalu apabila masuk ke pagar berikutnya itu diperuntukkan untuk gudang pakan, lalu gudang penyimpanan bahan baku, hasil ternak, dan sebagainya. Lalu untuk zona yang ketiga atau terakhir itu merupakan zona terlarang atau zona hijau. Nah, di sini itu sudah meliputi area kandang yang tidak semua orang itu diperuntukkan untuk bisa langsung masuk seperti itu. Lalu yang ketiga ada biosecurity operasional. Nah, jadi di sini itu lebih fokus ke pelaksanaan sanitasinya, lalu apakah untuk ternak yang terpapar penyakit, apakah ada tempat isolasinya, lalu bagaimana proses desinfeksinya, seperti itu. Pada biosecurity konseptual, salah satu hal yang diperhatikan adalah akses jalan. Akses jalan pada peternakan KTT Rukun ini memiliki akses jalan, beberapa bagian jalannya masih terdapat kerusakan. Lalu aspek selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya peternakan. Di sini pada KTT Rukun terdapat lahan hijauan yang cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan dari ternak sapi. Yang selanjutnya adalah adanya jarak antara KTT Rukun dengan rumah warga. Ini terlalu dekat, yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 meter. Ada aspek lainnya yaitu adanya pasokan air dan listrik. Yang selanjutnya adalah adanya legalitas dari pemerintah setempat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biosecurity struktural pada peternakan ini. Biosecurity struktural sendiri yaitu adalah tata letak bangunan yang didirikan dan struktur bangunannya. Biosecurity struktural yaitu ada bangunan pokok serta bangunan pelengkap. Yang pertama ini adalah gudang. Gudang sendiri yaitu untuk penyimpanan konsentrat. Yang kedua ini ada kantor. Kantornya sendiri yaitu terdiri dari struktur organisasi serta pelengkap lainnya seperti komputer, TV, serta alat-alat lainnya. Selanjutnya yaitu ada kandang. Di bawahnya terlihat cor-coran beton dan ada selokan. Selokan ini berfungsi untuk pembuangan kotoran sapi ketika sanitasi. Untuk atapnya sendiri yaitu terbuat dari asbes.
Selanjutnya yaitu alat-alat atau fasilitas untuk mendukung produktivitas. Pertama ada chopper, yang kedua ada angkong, yang ketiga ada ember, dan alat transportasi lainnya. Fasilitas ini yaitu untuk mendukung produktivitas ternak. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kandang yang ada ternaknya. Kandang ini yaitu atapnya terdiri dari asbes, kemudian untuk ventilasi udaranya sangat bagus, bak pakan dan bak minum cukup bersih. Jarak antara kandang satu dengan kandang yang lain yaitu sekitar 5 meter dengan panjang kurang lebih 25 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan kandang kali ini yaitu temboknya sangat kokoh, atapnya terbuat dari asbes, jarak antara sapi satu dengan sapi lain yaitu cukup berdekatan. Daya tampung kandang ini yaitu sekitar 50 ternak lebih. Kandang kosong ini yaitu digunakan untuk tempat pengasingan suatu ternak yang mengalami penyakit, baik itu menular maupun tidak menular. Lebar antara kandang kanan dan kandang kiri sendiri yaitu sekitar 2,5 meter. Pada kandang ini sapi-sapinya terlihat berdesak-desakan. Sapi-sapi di peternakan ini kondisi sapi-sapinya cukup bagus dan tidak ada satupun sapi yang mengalami lesu atau terkena penyakit. Ini adalah salah satu lalu lintas apabila ternak tersebut masuk atau keluar. Biosecurity operasional merupakan petunjuk teknis operasional yang harus disepakati oleh seluruh karyawan dan tamu yang masuk ke dalam wilayah peternakan. Contohnya yaitu pengaturan lalu lintas keluar masuk zona peternakan. Di KTT Rukun, belum ada petugas yang mengontrol dan mendisinfeksi manusia atau kendaraan yang masuk ke dalam kandang. Yang kedua yaitu isolasi. Ini merupakan kandang isolasi yang berada di KTT Rukun. Isolasi pada ternak yang sakit sudah dilaksanakan, akan tetapi masih berada di dalam satu kandang dengan ternak yang sehat, hanya ditempatkan di daerah pojok. Yang ketiga yaitu sanitasi dan desinfeksi. Di KTT Rukun, sanitasi kandang sudah dilakukan setiap hari dan sudah baik, namun untuk disinfeksi belum dilaksanakan. Evaluasi biosecurity yang diterapkan di KTT Rukun yaitu yang pertama, perlu mendirikan kandang tertutup untuk mengisolasi ternak yang sakit agar ternak tersebut tidak menulari penyakit kepada ternak lainnya. Yang kedua yaitu perlu melakukan disinfeksi kepada tamu, karyawan, truk atau pengangkut yang akan masuk ke dalam lingkungan perkandangan. Yang ketiga yaitu perlu diberlakukan pembatasan zona untuk mengatasi penyakit yang masuk ke dalam peternakan. Yang keempat yaitu perlu adanya perbaikan stol kandang, karena apabila menggunakan stol kandang yang berbahan baku bambu, stol kandang tersebut tidak akan bertahan lama. Sekian evaluasi dari kami mengenai biosecurity yang diterapkan di KTT Rukun.